Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari kelas C Muhammadiyah Naika dengan dosennya Bu Romela. Sini akan menjelaskan mengenai tugas saya dengan judul utamanya penghematan global dan subjudulnya penanggulangan bencana alam melalui Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC berbasis Islam Kemajuan. Sebelumnya saya harus mengatakan bahwa judul ini sudah di-ACC oleh dosen kelas saya. Terima kasih. Sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana atau apa penggerak MDMC ini untuk sampai mau terjun di sektor ini. Yang itu yang pertama karena visi misi mereka. Visinya itu adalah untuk menghadapi bencana alam melalui penguatan komunitas secara lintas sektoral berbasis Islam dengan ramatan dilalami dengan empat misi utama mereka: mitigasi, tanggapan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan peningkatan kapasitas. Uh, Kemudian kita harus mengetahui motif-motif atau prinsip yang mereka lakukan sampai mau terjun ke sektoral ini. Yaitu pertama karena di organisasi mereka itu adanya spirit al-maun, yaitu spirit yang membantu, keinginan untuk membantu kebutuhan mas yang membutuhkan untuk mustafid melalui pendekatan sayang dan pemberdayaan. Kemudian ada rasa tanggung jawab sosial di organisasi mereka sebagai organisasi Islam. Kemudian ada sinergi, kolaborasi dan sinergi yang mengutamakan kerjasama dan pihak pemerintah. Kemudian ada pendekatan proaktif yang akan saya bacakan di slide selanjutnya nanti. Kemudian masuk ke skema bagaimana cara mereka melakukan penanggulangan ini. Mereka membaginya ke tiga skema, yaitu skema pertama pra bencana, kedua saat bencana, dan ketiga pasca bencana. Apa ini skema pertama? Skema pertama ini pra bencana itu untuk evaluasi dan pendidikan banget untuk memberikan pengetahuan umum dan awal kepada masyarakat bagaimana cara mereka menghadapi bencana alam. Kemudian ada mitigasi infrastruktur, pengembangan tanggul sistem peringatan dini untuk menjaga dampak bencana. Kemudian masuk ke skema kedua, yaitu skema saat bencana terjadi. Ini adalah skema yang dilakukan eh, dengan cara pembukaan pos koordinasi, evakuasi korban, dan penyediaan dapur umum, bantuan medis dan psikososial, layanan kesehatan, dan darurat terpilih. Ada skema terakhir, skema yang dilakukan saat bencana sudah terjadi dan sudah selesai pasca bencana, yaitu untuk ini dilakukan dengan cara rehabilitasi infrastruktur, membangun kembali fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Kemudian ini ada beberapa contoh kasus yang sudah ditangani oleh MDMC. Eh, uh, ya sudah ditangani oleh MDMC. Yang pertama itu banjir Kabupaten Bima April 2021. Ini yang mereka lakukan ini adalah skema kedua. Skema saat bencana terjadi, yaitu membuka pos koordinasi, dapur umum, dan evakuasi korban. Kemudian ada gempa Lombok Agustus 2018. Dilakukan dengan skema kedua juga, yaitu untuk membantu kegiatan mendirikan klinik semi permanen, menyediakan bantuan logistik dan tempat tinggal sementara. Di luar dari hal-hal tersebut, kita harus melihat pendekatan uniknya DMC mengenai penanggulangan mereka saat bencana terjadi. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, di motif mereka karena adanya semangat al-maun, semangat untuk yang cakup pemberdayaan mustafin untuk membangun kemandirian komunitas. Kemudian ada kolaborasi pihak seperti karena kita ketahui sendiri MDMC itu dari Muhammadiyah. MDMC itu tidak terbatas hanya untuk kerjasama kepada Muhammadiyah itu sendiri, tapi juga kepada pemerintah dan NGO, masyarakat dan masyarakat internasional. Kemudian ada pendekatan proaktif, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan perencanaan pembangunan masyarakat. Dan perlu kita ketahui dalam penanggulangan tersebut, MDMC itu sendiri mempunyai hambatan-hambatannya sendiri, seperti sumber daya terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat yang dibantu, dan infrastruktur terbatas seperti bencana yang terjadi di daerah-daerah terpencil yang aksesnya susah. Yang kesimpulannya, NDMC mengintegrasikan semangat Islam dan prinsip kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi multipihak, dan pemberdayaan. NDMC terus berkontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana alam. Saya rasa seperti segitu aja karena batas waktu ini ditentukan 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.